Baik, Bapak, Ibu-Ibu, kita akan belajar dari tokoh yang satu ini, Rahab. Pertanyaannya, siapakah Rahab? Rahab itu tercatat dalam kitab Yosua pasal 2 ayat 1-21, pasal 6 ayat 17-25, Matius pasal 1 ayat 5, Ibrani 11 ayat 31, dan Yakobus 2 ayat 5. Nah, dua ayat terakhir itu adalah refleksi tentang iman dan perbuatan. Maaf, ini bukan Ahab, saya salah ketik. Ya. Nama Rahab, maksudnya itu kurang huruf R, Rahab artinya badai, atau lapang, atau keangkuhan, atau juga artinya wanita. Karakter yang dia miliki ialah dia cerdik dan bijaksana. Kesengsaraannya, dia melihat kota dan bangsanya dimusnahkan. Sukacitanya ialah dia mendapat kesempatan untuk mengalami Tuhan dan menjadi bagian dari umat Tuhan. Dia menikah dengan Salmon, dan Salmon punya anak, dia Rahab melahirkan Boas, Boas yang menikah dengan Ruth, kemudian Boas melahirkan Obed, Obed melahirkan Isai, Isai melahirkan Daud, dan dari Daudlah lahir Tuhan Yesus Kristus secara jasmani. Ya. Jadi perhatikan, Rahab itu sudah dimenangkan dari peristiwa Yeriho, dan dia sudah menjadi bagian dari umat Israel. Kemudian dia menikah dengan Salmon. Salmon tidak ambil dia di tempat pelacuran itu, di rumahnya itu, tetapi Salmon mengambil dia sebagai istrinya ketika dia mengalami pemulihan terhisap ke dalam umat perjanjian. Itu dahsyat sekali. Dan itu ada gunanya buat kita mengerti cara Tuhan itu. Nah, apa kisah dari Rahab ini? Bapak Ibu, ini gambaran tembok Yeriho. Saya bersyukur kepada Tuhan, sudah 2 kali saya kunjungi tempat itu. Tembok di kota-kota, terutama di Yeriho, itu sangat tebal, bisa mencapai 9 meter, itu tebalnya tembok. Dan ada 2, dalam dan luar, untuk melindungi kota. Bukan hanya Yeriho, tapi kota-kota itu punya tembok, melindungi rakyatnya. Ya. Dan Yeriho itu kota yang sangat tua. Disebut kota tertua pertama di dunia. Jaraknya itu 27 km dari kota Yerusalem. Dan Yeriho itu adalah pintu gerbang menuju tanah Kanaan. Jadi sebelum Israel masuk tanah Kanaan harus melewati pintu gerbang yang satu ini. Nah, kita masih ingat kan, biasanya orang bilang mau ambil ini, mau kalahkan ini, harus lewat mayatku dulu. Nah, itu istilah-istilah yang sering kita dengar. Dan rumah Rahab dibangun di pinggir tembok yang tebal itu. Dan itu tempatnya strategis. Kalau kita bikin ilustrasi, kira-kira di sini. Ya, gambaran aja. Dia strategis, bisa lihat keluar, bisa lihat pemandangan yang luas, ya. Dan kota ini karena menjadi pusat perlintasan, jadi orang yang bepergian, apakah itu para pedagang, para pesiar, para masyarakat dari bangsa-bangsa lain, itu pasti lewat daerah ini.
Nah, Rahab pernah nggak dengar Allah Israel itu? Dia dengar. Dia dengar dari siapa? Dari orang-orang yang singgah di rumah dia itu. Dan orang-orang yang singgah itu bangsa-bangsa non-Yahudi, non-Israel, yang ketika sampai di tempat itu mereka pasti bercerita tentang kehebatannya orang Israel, bagaimana Tuhan bisa menolong mereka, Allah mereka yang dahsyat, Allah yang menaklukkan Raja Firaun yang terkenal hebat itu, karena Raja Firaun itu termasuk raja yang sangat disegani. Masih ingat peristiwa kelaparan dan bangsa-bangsa datang ke Mesir untuk mendapatkan gandum. Ya, Mesir itu sangat terkenal di zaman itu. Kemudian Allah juga membela Laut Teberau yang disebut Laut Merah dan membuat Israel bisa lewat. Ya, bangsa-bangsa yang dikalahkan. Dan berita-berita itu membuat orang Yeriho sangat ketakutan. Dan Rahab dengar itu. Di samping itu, sambil menunggu peristiwa itu, seorang pria anak muda yang juga dipersiapkan oleh Musa, yaitu Yosua. Nanti Bapak Ibu mendengar pengajaran saya kemarin buat para serayan pendeta dari Langkat untuk khotbah tanggal 12 September tentang Yosua. Yosua itu mempersiapkan 2 orang untuk mengintai. Dan itu pengalaman Yosua, dia juga dengan Kaleb adalah 2 orang yang pernah ikut dalam pengintaian itu, dalam 12 orang itu. Dan ketika mereka datang, mereka disebut mata-mata yang kemudian mereka disambut oleh Rahab. Dan Rahab menyembunyikan 2 pria itu di tumpukan jerami di atas suatu rumah. Nah, kok bisa? Karena seperti kita, kalau ketemu orang di kampung kita, pasti kita akan tahu ini orang ini asal dari kampung mana, orang ini dari negeri mana, dari suku mana, itu pasti ketahuan. Ya. Kami di Tanimbar sana, begitu sebut nama, udah tahu kampung mana. Begitu sebut lihat wajahnya, kita bisa tahu ini dari kampung mana. Sama, Rahab begitu melihat 2 pria ini, dia langsung tahu ini orang Yahudi, ini orang Israel, ini yang selalu diceritakan. Nah, kisahnya, ya, ketika Raja Yeriho mengutus ajudannya untuk mencari tahu 2 pria yang dianggap sebagai mata-mata itu, dan Rahab sangat cerdik, bijaksana. Ini awal yang baik dari sebuah pertobatan massal itu ya, pertobatan sebuah bangsa, sebuah negeri. Lalu Rahab melakukan negosiasi. Nanti bisa baca pasal 2 ayat 9-24. Dan negosiasinya bukan sekedar sebuah negosiasi untuk tidak dimusnahkan, tapi itu sebuah pernyataan iman yang hebat. Dia minta supaya dia bisa diselamatkan bersama keluarganya. Dan 2 pria itu minta kepada dia untuk menyiapkan benang merah, benang kirmisi, digantung di tembok di dekat rumahnya, supaya kalau ada serangan, orang Israel tahu bahwa itu tempat kita disembunyikan sehingga jangan dimusnahkan. Dan kisah itu sangat dramatis. Itu kisah nyata, Bapak Ibu, karena bekas tembok itu masih ada sampai hari ini. Dan itu menunjukkan bahwa kasih karunia Allah itu tidak dapat dibatasi oleh apapun. Tali merah yang menyelamatkan Rahab dan keluarganya
mengingatkan kita kepada 3 peristiwa. Yesaya 1 ayat 18, sekalipun dosa memerah seperti kirmis. Yang kedua, mengingatkan kita tentang Keluaran 12 ketika darah domba itu dioleskan di depan pintu rumah orang Israel, supaya ketika malaikat maut dia melakukan pesyeh lewat, yang disebut Paskah. Paskah itu bahasa Ibrani-nya pesyeh, artinya melewati. Dan kemudian kita juga ingat yang paling dahsyat ialah darah Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Ya. Jadi saya tadi minta siapkan pita ini, nanti kita lakukan tindakan profetik. Ya, seperti kita menaikkan bendera merah putih, memperingati bulan Agustus, ya, dan semua peristiwa itu namanya tindakan profetik. Apa warisan Rahab di dalam Alkitab? Yang pertama, dan ini sekaligus menjadi pertanyaan-pertanyaan yang akan kita diskusikan, apa yang mendorong Rahab untuk menyembunyikan mata-mata itu di rumahnya, dan mengapa tempat pelacuran menjadi tempat yang tepat bagi mata-mata itu? Dalam ayat 1-7, Rahab seorang pelacur, profesi yang dianggap paling hina. Tetapi adakah sifat baik yang dimilikinya? Yang ketiga, mengapa Allah memilih untuk memakai orang seperti Rahab ini? Yang kedua, kita baca pada ayat 14-18, mengapa mata-mata itu bersedia untuk menuruti perintah Rahab dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Tindakan Rahab menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Dan karena itu, kita bisa belajar apa tindakan kita, tindakan Anda, untuk menyelamatkan keluarga kita dari kesulitan-kesulitan dan masa depan mereka. Ada banyak cara yang kita lakukan. Salah satunya ialah orang menabung misalnya, orang mengajarkan firman, mengingatkan semua bahaya-bahaya yang bisa menjadi ancaman setiap saat. Warisan Rahab pada ayat 8-13. Di situ sebuah permohonan yang sangat dahsyat. Di situ ada sebuah pernyataan iman. Dan Yakobus 2:25 bicara tentang iman dan perbuatan. Katanya iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan pelajaran apakah mengenai ketaatan dan kepercayaan yang kita tangkap dari Rahab? Dalam peristiwa itu ada sejumlah janji Allah. Dan kita bisa belajar dari Alkitab. Janji-janji itu ditulis oleh 2 penulis tentang wanita-wanita yang terkenal di Alkitab. Anne Spengler dan Jane Siswerda. Mereka bilang begini, sepertinya ada banyak humor di Alkitab. Humornya apa? Allah pakai seorang pria gagap untuk bicara mewakili dia. Siapa namanya? Musa. Bagaimana mungkin bernegosiasi dengan raja besar Firaun untuk keselamatan sebuah bangsa, tetapi kok pakai orang gagap? Itu kalau dunia modern itu nggak pakai, itu harus pakai orang yang pintar bicara. Harus pakai orang yang benar-benar punya keterampilan komunikasi yang hebat. Ini Tuhan kok pakai orang gagap sih? Yang kedua, ketika ingin mengalahkan orang-orang Midian, Tuhan pakai Gideon, padahal seorang pria yang sangat lemah. Maksudnya kan pakai orang yang gagap perkasa.
Yang ketiga, untuk menciptakan sebuah bangsa besar, itu kan melalui kelahiran. Tapi kalau Tuhan pakai seorang wanita mandul untuk mempersiapkan sebuah bangsa yang besar, ini sama sekali tidak masuk akal ini. Ini yang disebut humor-humor ilahi. Siapa perempuan itu? Sarah. Allah memakai seorang putra bungsu yang terlupakan. Tidak dihitung oleh orang tuanya. Dari 8 bersaudara, dia yang paling bungsu dan tidak dihitung. Tapi justru Allah pakai dia menjadi raja, menyelamatkan bangsanya, yaitu Daud. Allah juga pakai seorang wanita yang sangat tidak populer untuk kelahiran putra tunggalnya, yaitu Maria. Dan Allah memakai seorang penganiaya, teroris, untuk memberitakan Injil bagi bangsa-bangsa. Rasul Paulus. Kenapa nggak pakai ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang pintar-pintar dan hebat-hebat itu? Artinya apa? Allah tidak tunggu kita bersih seluruhnya, baru dia pakai kita. Bukan? Kalau Allah tunggu bersih seluruhnya, baru dia pakai kita. Nggak ada satupun jiwa yang diselamatkan. Janji-janji Allah, ayat-ayat yang saya kutip untuk menguatkan renungan kita tentang peristiwa Rahab ini. Yesaya 40 ayat 29-31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Menanti-nantikan Tuhan itu bukan duduk berlipat tangan, bukan sedang bertapa untuk tunggu Tuhan. Dan menanti-nantikan Tuhan itu penuh dengan pengharapan apapun yang dikerjakannya. Berharap bahwa Tuhanlah yang akan menyelamatkan. Yang kedua, Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Orang-orang yang dianggap biasa. Ya, kita udah sering bilang, siapa mereka orang biasa? Biasa artinya nggak ada apa-apanya di hadapan orang-orang yang hebat dan dahsyat itu. Tapi mereka terheran-heran melihat orang-orang biasa itu bicara tentang keselamatan. Dan 2 Korintus 12 ayat 10b. Rasul Paulus berkata, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Apa artinya? Kalau kita kuat, kita nggak butuh siapa-siapa, kita nggak butuh Tuhan. Tapi kalau kita lemah, pasti kita butuh pertolongan. Kita butuh orang lain. Dan lebih-lebih kita butuh Tuhan. Ingatlah, sekali Anda mempercayai Tuhan dan menaati, Anda akan menyaksikan Tuhan bertindak melampaui apa yang Anda pikirkan. Dan Alkitab mencatat dengan sangat spektakuler. Rahab menjadi nenek moyang Mesias. Kita bersyukur kepada Tuhan karena setiap peristiwa di Alkitab memberi value yang sangat kuat dari bahkan seorang wanita yang dianggap hina. Nah, mari saya ajak Bapak Ibu angkat pitanya atau tali merahnya, dan setelah kita berdoa,
Setelah ibadah ini, Bapak Ibu, tolong nanti ikatkan di salah satu tempat. Apakah itu di kembang di halaman rumah, atau di pintu rumah, atau gantung. Merah-merah yang lain kan banyak. Tapi yang kita pegang hari ini aja. Mari kita berdoa secara profetik. Paling tidak dalam 1 minggu ini aja sebelum hari Jumat depan, kita lakukan tindakan profetik. Yaitu apa? Tali merah yang Rahab ikatkan di tembok itu menjadi tanda penyelamatan. Darah domba yang merah yang dioleskan di pintu gerbang orang Israel itu tanda penyelamatan. Dan darah Yesus yang begitu hebat itu juga menjadi menyelamatkan kita. Merah di sini nggak ada hubungan dengan lembaga apapun, nggak ada hubungan dengan pakaian atau apapun, tapi ini yang disebut tindakan profetik kita karena dengar firman Tuhan. Mari angkat pitanya atau tali apapun merah di tangan Anda dan kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini kami belajar firman. Dan kami percaya bahwa keadaan sesulit apapun, siapapun kami, dan orang-orang lain, Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaan. Sehingga paradigma kami berubah. Bahwa Tuhan pakai siapa saja menurut suka-sukanya Tuhan. Pagi ini kami belajar dari tokoh Rahab, seorang wanita yang dianggap hina. Tetapi tindakannya telah membuat Israel memasuki sebuah kemenangan yang hebat. Dan kita merah yang dipasangkan, tali merah yang dipasangkan di tembok menjadi tanda penyelamatan bagi dia dan keluarganya. Darah domba yang dioleskan di pintu gerbang rumah orang-orang Israel di Mesir menjadi tanda penyelamatan warga Israel, warga pilihan Allah. Dan lebih-lebih Tuhan, darah-Mu yang mahal itu tertumpah di bukit Golgota yang sampai dengan hari ini terus menyelamatkan kami. Dan biarlah kami terus belajar untuk menghormati kemuliaan Allah. Bahkan kitab Yesaya 18 memberi kami inspirasi bahwa dosa merah seperti kirmisi pun akan putih seperti salju karena ketaatan roh takut Tuhan yang kami miliki. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin.